Halo Sobat RPK, jumpa lagi dengan saya Argo untuk kesempatan kali ini di program khusus kita. Program untuk memperingati Hari Raya Jumat Agung dan Paskah. Kita hadir buat Sobat RPK kali ini dalam format diskusi dan lagu. Diskusinya kita akan angkat tema tentang Lilin Paskah Kemanusiaan. Sahabat RPK, jangan lupa sahabat RPK, siaran kami bisa sahabat RPK dapat, bisa sahabat RPK dengarkan melalui aplikasi sahabat RPK yang bisa di-download langsung lewat Play Store gitu sahabat RPK ya, dengan nama Sahabat RPK. Baik, kita akan mulai saja Lilin Paskah Kemanusiaan untuk Jumat Agung dan Paskah ini. Sahabat RPK, kita akan bicara bagaimana Paskah dan Jumat Agung dirayakan di tengah-tengah pandemi di tahun ketiga sekarang. Seperti yang sudah disebutkan tentang Lilin Paskah Kemanusiaan, lilin yang menerangi kegelapan. Jumat Agung dan Paskah akan memberi pesan harapan dan juga kehidupan serta melahirkan rasa kemanusiaan yang universal sahabat RPK, menembus batas dan sekat untuk setiap orang. Nah, bagaimana kita semua menangkap pesan ini yang bertujuan untuk membebaskan kita dari keterikatan individualistik dan berubah menjadi pribadi yang siap berkorban untuk sesama. Oleh sebab itu, sahabat RPK, pada kesempatan hari ini kita hadirkan Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Gembala Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia atau GSPDI, Jemaat Philadelphia Beleza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Salam sehat, Pak Pendeta. Salam sehat juga, terima kasih. Dan kita akan bicara ini banyak hal tentang Jumat Agung dan Paskah yang kita rayakan di tengah pandemi nih Pak Pendeta. Di tahun yang ketiga. Nah, gimana nih Pak Pendeta merasakan secara pribadi dan sebagai seorang gembala, ada nggak pesan khusus yang didapat dari Tuhan untuk setiap umat yang sedang menyaksikan program ini? Puji Tuhan, haleluya. Sahabat RPK dimanapun saudara berada, pertama-tama saya ucapkan selamat menyongsong Jumat Agung. Selamat Jumat Agung, selamat menghadapi Sabtu Suci dan juga Minggu Paskah, Minggu Kemenangan. Luar biasa, ini tahun ketiga kita merayakan atau memperingati Paskah dan pandemi. Ya, puji Tuhan kalau kita doakan dan kita saksikan sudah mulai menurun, ya. Dan kami bersyukur karena di peringatan Jumat Agung dan Paskah saat ini gereja-gereja sudah bisa ibadah onsite. Ya, walaupun sebagian masih lewat online. Tapi 2 tahun pertama itu adalah 2 tahun yang penuh dengan tanda tanya, ketidakpastian. Apalagi tahun yang kedua di mana pandemi sedang tinggi-tingginya. Apa yang kita bisa maknai selama tahun-tahun yang berat lewat pandemi ini? Yang pertama, kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Terlebih saat-saat ini kita penuh dengan ucapan syukur karena kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sedang mendengarkan, menyaksikan kemurahan Tuhan kalau kita masih ada saat ini. Kita lihat ke belakang 2 tahun yang berlalu, berapa banyak teman kita yang sudah mendahului kita. Berapa banyak keluarga yang sudah mendahului kita. Bagi kami kehilangan beberapa jemaat yang juga meninggal karena COVID, di mana tidak bisa dikuburkan atau dimakamkan sesuai dengan tata gereja atau tata cara gereja, tapi harus mengikuti tata cara COVID, ya, sehingga saya sebagai gembala betul-betul merasa kehilangan. Saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa pandemi ini juga
membawa kita untuk merenungkan tentang maut. Di mana-mana orang ketakutan karena belum pernah terjadi orang begitu takut terhadap kematian, ya. Memang ada gempa bumi, memang ada tsunami, tetapi kan hanya di satu daerah. Kalau ini di seluruh daerah, di seluruh tempat orang ketakutan akan maut. Seakan-akan mereka yang tidak pernah lagi berpikir bahwa ada kematian, sekarang selama 2 tahun ini sesungguhnya disadari atau tidak disadari kita sedang menghadapi yang namanya kemautan. Maut yang bisa menjemput kita setiap saat. Saudara-saudara yang saya kasihi, oleh sebab itu tadi saya katakan kita harus bersyukur kalau kita masih bisa lolos dari maut sampai saat ini. Artinya Tuhan masih kasih kesempatan, kemurahan Tuhan. Dulu kita pikir orang sehat tidak mungkin cepat mati, tapi pandemi ini membuktikan yang sehat, olahragawan, atletis meninggal juga. Dulu kita pikir hanya orang tua yang mendekati lubang kubur. Ternyata anak muda pun, bahkan anak kecil pun mendahului kita. Dulu kita pikir orang miskin lebih gampang menghadapi maut. Tapi kita lihat kenyataannya banyak orang kaya tidak bisa lolos dari maut ini. Nah, apakah saudara pernah berpikir bahwa satu kali kita pun akan menghadapi maut? Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa setiap orang pasti akan mati. Dan setelah itu datang penghukumannya. Lewat perenungan Jumat Agung dan Paskah, kita diingatkan akan datangnya Juru Selamat. Kita diingatkan akan begitu besar kasih Allah yang turun ke dalam dunia ini untuk menebus salah dan dosa kita. Supaya kita tidak lagi menghadapi maut yang sesungguhnya, yaitu kematian yang kekal. Alkitab mengajarkan ada 2 kematian. Kematian jasmani kita, tanah kembali kepada tanah, dan kematian yang kekal. Hukuman selama-lamanya, yang seringkali disebut neraka yang kekal. Saya seringkali katakan bahwa orang yang dilahirkan 1 kali akan mati 2 kali. Dan orang yang dilahirkan 2 kali akan mati 1 kali. Saya ulangi, biarlah rumus ini saudara bisa mengerti dan menjadi perenungan di Jumat Agung ini. Orang yang lahir 1 kali, dia akan mati 2 kali. Tapi orang yang lahir 2 kali, dia akan mati 1 kali. Apa maksudnya? Artinya setiap kita pernah lahir 1 kali. Kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita ke dalam dunia itu. Itu kelahiran yang pertama. Tetapi firman Tuhan katakan pada waktu kita menyadari kita orang berdosa dan kita perlu juru selamat. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Nikodemus dalam cerita Alkitab dia katakan kepada Tuhan Yesus, dikatakan bagaimana caranya saya bisa masuk surga. Yesus katakan kamu harus lahir kembali. Nikodemus tanyakan saya udah tua begini bagaimana saya bisa masuk ke rahim ibu saya dan dilahirkan kembali. Yesus katakan kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan lihat kerajaan surga. Kamu harus dilahirkan lewat air dan roh. Nah, saudaraku, orang yang percaya dan bertobat akan dilahirkan kembali. Ya, lewat air, itu bicara baptisan air dan kepenuhan Roh Kudus menjadi kehidupan yang baru. Nah, orang yang lahir 2 kali, lahir dari orang tuanya, dari ibunya, lahiran jasmani, dan dilahirkan baru, yang disebut kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, menjadi orang-orang percaya, maka dia hanya mati 1 kali, yaitu kematian tubuh ini.
Tapi kalau orang yang hanya lahir satu kali dan tidak mengalami perubahan hidup, tidak mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, dia akan menghadapi dua kematian. Kematian jasmani ini, tubuh ini, dan nanti kematian yang kekal. Begitulah kira-kira perenungan selama pandemi ini, dan saudara-saudara yang harus juga ikut merenungkan apakah maut sudah dekat dengan kita. Ingat saudaraku bahwa Paskah berasal dari kata pesa yang artinya Passover. Artinya dilewati. Dilewati oleh siapa? Oleh maut. Karena cerita awalnya Paskah adalah pada waktu hukuman ke-10 Tuhan kepada bangsa Firaun, ya, kepada bangsa Mesir karena keras kepalanya Firaun, adalah kematian semua anak sulung. Hanya mereka yang rumahnya ada tanda darah, maka maut akan melewati mereka. Itu yang disebut Pesa, Paskah. Dan kiranya maut juga melewati kita karena darah Yesus yang tertumpah buat saudara dan saya. Haleluya. Dan Pak Pendeta, pada perayaan Jumat Agung dan Paskah ini kita melihat simbol lilin yang sebenarnya biasanya dipakai di saat-saat Natal. Tapi sekarang justru menjadi relevan untuk merefleksikan diri di masa Jumat Agung dan juga di Paskah. Meskipun di depan mata pandemi sepertinya akan berubah menjadi endemi, namun faktanya terjadi perubahan yang signifikan dari setiap kehidupan umat percaya nih Pak Pendeta. Masih ada rasa khawatir, masih ada rasa takut, dan menjadi tertutup banyak orang sehingga kita sulit untuk bisa berbagi bahkan berkorban untuk sesama. Nah, sanggupkah nih Pak Pendeta terang lilin Jumat Agung dan Paskah ini mengubah kita menjadi pribadi yang siap untuk memancarkan rasa kemanusiaan? Puji Tuhan, memang tema yang diberikan oleh RPK ini agak unik, ya kan? Bicara mengenai lilin di dalam perayaan peringatan Paskah. Tetapi itu juga sangat relevan menurut saya, karena mau tidak mau pandemi ini dan keadaan dunia saat ini bisa digambarkan seperti dunia yang sedang mengalami kegelapan. Perang sudah mulai di mana-mana, masalah ekonomi, masalah politik, masalah penyakit kesehatan pun belum selesai dan makin menjadi-jadi. Dan kalau kita ingat pada waktu Tuhan Yesus mati pun, yang kita peringati sebagai Jumat Agung, itu terjadi kegelapan yang lama. Ya, tiba-tiba terjadi kegelapan, seakan-akan matahari tidak berani menampakkan diri, ya kan? Alkitab menuliskan terjadi kegelapan dan tirai bait Allah itu terbelah. Artinya Tuhan membuat jalan baru supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Lilin itu bicara juga mengenai satu pengharapan. Di tengah-tengah kegelapan, kalau ada lilin yang menyala kecil sekalipun, walaupun cahayanya tidak bisa memancar ke sudut-sudut yang gelap, tapi mereka yang ada di sudut-sudut yang gelap bisa melihat cahaya itu. Demikian juga kehidupan orang percaya di saat ini. Kiranya lewat Jumat Agung dan Paskah, Roh Kudus yang seringkali juga digambarkan seperti nyala api, menerangi setiap kita, sehingga setiap kita bisa menjadi seperti lilin-lilin yang menyala, yang memberikan pengharapan, baik bagi keluarga, baik bagi teman-teman, baik bagi teman sekerja, bahkan masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara, bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Badai begitu besar, masalah begitu besar sekalipun, Tuhan Yesus tetap ada. Tuhan Yesus tidak berubah, janjinya tetap sama, kuasanya tetap sama. Oleh sebab itu, biarlah
pengharapan ini boleh menjadi sesuatu pegangan yang kuat. Dan lewat kegelapan yang gelap ini, kita akan menerangi juga orang lain yang tinggal dalam kegelapan. Sehingga lewat peringatan Jumat Agung dan Paskah ini, biarlah hati kita pun boleh tertuju kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan saudara-saudara sebangsa setanah air, untuk saling tolong-menolong, saling mendukung, saling memperhatikan. Sebagaimana saya ingat pesan Prapaskah dari Bapak Paus Fransiskus, ya, janganlah jemu-jemu berbuat baik, kata beliau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Pendeta, dalam obrolan awal kita nih, kita memulainya dengan sangat serius mengenai refleksi Jumat Agung dan Paskah yang dirayakan di tengah pandemi. Dan kita sudah masuk di tahun yang ketiga. Buat Bapak Pendeta sendiri nih, apakah pandemi ini mengakibatkan perubahan yang besar terhadap iman orang-orang percaya? Nah, gimana umat bisa tetap berjalan dalam iman percaya di tengah kesulitan hidup yang ya setiap saat terasa kian menghimpit ini? Sesungguhnya pandemi ini tidak menyebabkan kita kuat iman atau lemah iman. Alkitab menuliskan bahwa iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan, mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Tuhan memberikan waktu jedah 2 tahun lamanya kepada setiap kita, ya, untuk lebih banyak sesungguhnya beristirahat dan merenungkan. Kalau kesempatan itu digunakan dengan baik, salah satu yang bisa ditingkatkan sebagai orang-orang percaya adalah merenungkan firman Tuhan. Seperti pemazmur memulai mazmurnya, Mazmur 1 ayat 1, 2, 3 dikatakan bahwa kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang salah, saudaraku, kebanyakan kita yang kita renungkan kan masalah, bukan firman Tuhan. Nggak ada tuh satu ayat pun dalam firman Tuhan yang bilang renungkanlah masalahmu maka engkau jadi kuat imanmu. Nggak ada tuh, Pak. Ya, nggak ada, saudara-saudara. Renungkan baik-baik firman Tuhan. Nah, biarpun kita sudah jadi orang Kristen lama, bahkan udah disebut hamba Tuhan, yang sering kali direnungkan adalah masalahnya. Sampai nggak bisa tidur, sampai pusing, sampai stres, sampai migrain. Salah, saudaraku. Mulai saat ini lewat renungan Jumat Agung dan Paskah ini, ingat baik-baik, firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan. Dan saya percaya bagi saudara yang 2 tahun menghadapi pandemi yang sama-sama menghadapi pandemi, menghadapi masalah yang sama, persoalan pekerjaan yang sama, masalah ekonomi yang sama, tapi saudara setiap saat merenungkan firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala sesuatu, saya yakin, 100% yakin, imanmu bertumbuh, saudara semakin teguh, tidak tergoyahkan, bahkan semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Seperti yang ditulis oleh 1 Korintus 15 ayat 58, karena persekutuan engkau dengan Tuhan menyebabkan apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, kalau menurut Pak Pendeta tadi misalnya, sebenarnya bisa justru lebih menguatkan kita pandemi itu. Nah, kalau misalnya benar-benar bisa menguatkan dan menjadi lebih positif yang terjadi di masa pandemi ini dalam membentuk iman umat untuk bisa hidup berkelanjutan, apakah hal itu juga bisa mendorong umat untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus di tengah masyarakat?
Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa eh, segala sesuatu itu ada dalam rencana dan kontrol Tuhan. Ya, Alkitab katakan bahwa kabarkanlah kabar baik, kabarkanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Itu perkataan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4. Ya, katakan selalu kita harus perkatakan kabar baik. Kita harus mengabarkan kabar baik. Baik dalam keadaan yang kondusif, baik dalam keadaan yang tidak kondusif. Nah, oleh sebab itu saya percaya bahwa Injil diwartakan lewat pandemi ini. Coba aja kita pikirkan, 2 tahun ini terjadi satu ledakan penginjilan yang luar biasa lewat media sosial. Ya. Semua gereja, semua hamba Tuhan memiliki sekarang yang namanya streaming lewat YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dan itu tersebar kemana-mana. Ya. Dan orang-orang yang tadinya gaptek sekarang jadi ahli dalam bidang ini. Itu yang positifnya. Nah, itu juga tanpa kita rasa, kalau dulu kita hanya kebaktian 1 minggu 1 kali, saya percaya setiap orang percaya saat ini bisa dalam 1 minggu itu 2, 3, 4, bahkan 5 kali ibadah atau dengar firman Tuhan. Dan kita percaya hal itu juga akan menggugah mereka untuk menyampaikan berita baik, ya kan? Karena mereka bilang, aduh, ada pendeta bilang begini, baik, dia ngobrol sama istrinya ngobrol sama temannya, dan terjadi suatu gelombang, ya sesungguhnya tanpa kita sadari pengabaran kabar baik itu. Ya, di tengah-tengah hal-hal yang negatif juga yang disebabkan oleh pandemi, saya percaya bahwa pandemi dengan keadaan yang sulit ini juga mempunyai hal-hal yang positif yang kita bisa syukuri. Banyak keluarga yang dipulihkan, banyak ekonomi yang dipulihkan karena mereka makin hemat dan tahu cara mengatur tidak seperti dulu. Banyak juga iman yang lemah dikuatkan. Memang ada juga yang sebaliknya. Tetapi mari kita lihat yang positif. Mari kita bersyukur karena kita sudah ada di akhir daripada pandemi ini. Kita akan menghadapi new normal. Marilah kita pada waktu kita ketemu kembali dengan saudara-saudara kita, biarlah hubungan relationship yang sekian lama tidak ketemu itu terjalin lebih baik lagi. Wah. Dan kita akan kembali lagi setelah yang ini ya. Sahabat RPK, masih bersama dengan saya Argo untuk program khusus merayakan Jumat Agung dan Paskah kali ini. Bersama dengan gembala dari Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia Beleza Permata Hijau Jakarta Selatan, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Kita masih bicara tentang lilin Paskah kemanusiaan yang ternyata memang kita harus membuat orang bisa memancarkan sinar kasih Tuhan dalam karya penyelamatan yang dilalui dengan proses penderitaan di Jumat Agung sampai kemenangan di hari Paskah. Dalam perbincangan ini kita melihat bahwa Jumat Agung dan Paskah merupakan perayaan yang relevan dijadikan dan juga dipegang sebagai rujukan inspirasi, sahabat RPK, inspirasi untuk menjalani kehidupan. Pak Pendeta, bagaimana cara kita umat percaya bisa menunjukkan kepada sesama untuk memperlihatkan kekuatan dari Jumat Agung dan Paskah yang dapat mengubah setiap orang memiliki kecintaan kepada kemanusiaan? Saudara-saudara, para sahabat RPK yang kami kasihi,
Kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus salah dan dosa kita adalah cara Tuhan untuk memberikan pengampunan kepada kesalahan dan dosa kita. Firman Tuhan katakan bahwa setiap manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, suku apapun juga, besar kecil, mereka telah jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 23 katakan, dan upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah maut. Manusia berusaha untuk mencari Tuhan, tapi dia tidak bisa mengampuni dirinya yang berdosa. Kekristenan, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Efesus 2 katakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan mengampuni kita. Lukas 1 ayat 77 katakan bahwa kita diselamatkan karena Tuhan mengampuni kita. Jadi keselamatan bagi kita, pengampunan Tuhan bagi kita, itulah yang terpenting. Mengapa Tuhan mengampuni kita? Supaya Dia memperdamaikan kembali kita dengan Bapa di sorga. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Bapa di sorga terputus. Nenek moyang kita Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Dan sejak saat itu, hubungan manusia dengan Allahnya, langit seakan-akan menjadi tembaga, sehingga tidak bisa manusia berhubungan dengan Tuhan. Bersyukur pada waktu Tuhan Yesus datang sebagai manusia, menyelamatkan kita semua. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis ada 3 hal yang terjadi. Itu bayangan juga apa yang terjadi kepada kita, umat-umat percaya. Yang pertama, langit terbuka. Pada waktu dosa, langit tertutup. Kemudian Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan yang ketiga adalah pernyataan dari Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Nah, pada waktu seseorang juga bertobat, terima Tuhan Yesus, maka langit pun terbuka. Roh Kudus akan dikirim dan ada pernyataan dari Tuhan, inilah anakku yang kukasihi. Makanya kita semua memanggil Tuhan itu Bapa kami yang di surga, Aba ya Bapa. Firman Tuhan katakan bahwa malaikat di surga tidak bersorak-sorai pada waktu kita menikah, waktu kita sukses, pada waktu kita bikin gereja, tapi bersorak-sorai pada waktu satu orang berdosa bertobat. Jadi pesan pengampunan dosa dan pendamaian itulah pesan kuat dari Jumat Agung dan Paskah. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain kalau hidup kita hanya pintar ngomong tapi kita banyak membenci orang, kita banyak bermusuhan. Biarlah lewat perenungan Jumat Agung dan Paskah ini, minta Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa melepaskan pengampunan satu sama lain dan membangun perdamaian kepada seluruh orang, keluarga kita, teman-teman kita, bangsa kita, bahkan sampai bangsa-bangsa. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita pun mengasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka. Saudaraku, pesan Paskah adalah pesan pengampunan dan pendamaian. Dan kiranya lewat sikap kita yang mau bersahabat, sikap kita yang mau peduli sama orang lain, sikap kita yang mau menolong satu sama lain, kita memancarkan kasih Kristus kepada mereka. Sebab dunia ini memerlukan pengampunan. Dunia ini juga memerlukan pendamaian. Haleluya. Dan terhadap setiap perbedaan dan adanya gesekan nyata yang kerap timbul di dalam setiap roda organisasi gereja, Pak Pendeta,
juga antar gereja bahkan. Bagaimana Pak Pendeta menyikapi hal ini dengan memaknai semangat Jumat Agung dan Paskah tahun ini? Ya, harus diakui di dalam tubuh gereja, dalam tubuh keluarga, dalam tubuh hubungan antara hamba-hamba Tuhan pun banyak gesekan. Dan selama pandemi ini juga ada beberapa sinode yang pecah, yang bikin sinode baru dan lain sebagainya. Satu kali ada seorang wartawan bertanya kepada saya, katakan Pak Pendeta, apakah perpecahan gereja itu atas seizin dan kehendak Tuhan? Apakah Tuhan izinkan ya gereja pecah, ya kan, hamba-hamba Tuhan berbeda pendapat sehingga masing-masing memisahkan diri? Saya termenung sejenak untuk mencari jawaban apa yang tepat dengan pertanyaan ini. Dan puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus menolong. Saya katakan begini, saya percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tidak berkehendak terjadi perpecahan. Tuhan juga tidak berkehendak terjadi konflik. Tuhan menghendaki supaya kita semua menjadi satu dan kita semua saling mengasihi. Tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi perpecahan-perpecahan, itu untuk supaya perkembangan kerajaan Allah, pengabaran Injil semakin besar. Alkitab juga menuliskan bahwa Paulus ya seakan-akan tidak cocok dengan Petrus, sehingga Petrus ke kanan, Paulus ke kiri, Paulus juga dengan Barnabas dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah hati kita. Hati kita itu yang seringkali setan masuk lewat konflik dan perpecahan. Rumus yang paling penting saudara dan saya pegang adalah jangan sampai terjadi luka hati dan jangan sampai terjadi kebencian karena perpecahan-perpecahan itu. Kita harus tetap bersahabat, kita harus tetap hidup sebagai saudara bersaudara dengan pekerjaan dan mungkin teritori yang berbeda. Kenapa? Sebab Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, dikatakan bahwa orang yang membenci saudaranya itu disamakan dengan pembunuh. Dan tidak ada keselamatan bagi seorang pembunuh. Jadi percuma kita melayani Tuhan, memiliki jemaat banyak, gereja banyak, tapi kita benci satu sama lain, kita nggak akan bakalan masuk sorga. Sebab kita adalah pembunuh, kata firman Tuhan. Demikianlah saudaraku. Dan Pak Pendeta, melalui berbagai macam pergumulan yang terjadi sepanjang kehidupan ini, apa nih pesan dan refleksi diri secara khusus dari Pak Pendeta kepada setiap umat percaya yang mendengarkan mengenai Jumat Agung dan Paskah yang dirayakan di tengah pandemi di tahun yang ketiga saat ini? Saudara-saudara, sahabat RPK yang saya kasihi, lewat kesempatan ini, refleksi yang pertama yang saya ingin tekankan, jangan melupakan kasih Allah yang begitu besar. Saya percaya saudara sudah berkali-kali mengikuti Jumat Agung dan Paskah. Hampir 2000 tahun sejak Yesus mati dan bangkit, gereja memperingati setiap tahun. Entah berapa kali saudara sudah mengingat. Saudara sudah jadi orang Kristen 10 tahun, 10 kali saudara sudah merayakannya. Jangan lupakan kasih Allah yang besar. Sebab hanya kasih Allah yang besar itulah yang membawa kita
kepada keselamatan, baik di dunia ini, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Hal yang kedua, saudaraku, jadilah terang, sebagaimana tema pada kesempatan ini. Jadilah terang, walaupun hanya seperti lilin yang kecil. Hidup kita pancarkanlah terang Tuhan. Terang itu bicara Tuhan Yesus. Yesus katakan, akulah terang dunia. Bicara kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup saudara dan saya memancarkan juga kemuliaan Tuhan lewat perbuatan kita. Sebentar lagi kita akan masuk new normal, pandemi jadi endemi. Ingat baik-baik saudaraku, jangan seperti kuda lepas dari kandangnya. Jangan bereforia, ya, balas dendam. 2 tahun nggak jalan-jalan, sekarang jalan-jalan. 2 tahun nggak makan-makan, kita makan-makan. Dan orang Kristen pun Instagramnya, Facebooknya, apanya penuh dengan euforia yang menggambarkan bukan terang lilin kasih Tuhan. Saya nggak pernah lihat tuh ada orang posting di Instagram dan Facebooknya lagi ibadah di gereja atau lagi doa. Jarang, lagi makan, yang paling banyak lagi jalan-jalan. Dan yang ketiga, saudaraku, sebagaimana Rasul Paulus, saya ingin kutip dan tutup dengan ayat ini. Ya, Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini bicara Paskah. Kuasa kebangkitan Tuhan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini bicara Jumat Agung, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita mohonkan Roh Kudus menolong kita semua, supaya lewat pandemi ini, lewat keadaan yang kita hadapi, dan juga lewat perenungan pada saat ini, kita lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus secara pribadi. Dan kita lebih rindu untuk kita menjadi alat Tuhan, untuk menjadi terang bagi orang lain, bagi bangsa dan negara kita, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dan memberkati kita semua. Pendeta Mulyadi Sulaiman, Gembala Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia Belesa, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Pak Pendeta, terima kasih untuk pencerahannya di program khusus untuk siaran hari Jumat Agung dan Paskah ini. Dan sahabat RPK, kami di sini juga harus undur diri. Tapi sebelumnya tentu Pak Pendeta akan memberikan ungkapan penutup atau closing statement, juga berkatnya Pak Pendeta. Silahkan. Puji Tuhan, sahabat RPK dimanapun saudara berada, maukah saudara pada waktu mendengarkan siaran ini atau menonton siaran ini, menaruh tanganmu di hatimu dan sejenak kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat saudara semua. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada saat ini kami mengingat kasih karunia-Mu yang besar, kematian-Mu di kayu salib menebus salah dan dosa kami, mengampuni segala salah dan dosa kami. Bapa di surga, bersama-sama dengan saudara-saudara kami, para sahabat dari Radio Pelita Kasih, dan juga dengan seluruh staf dari RPK, kami tertunduk kepadamu, memohonkan kasih karunia-Mu terus memimpin kehidupan ini, melewati badai demi badai, melewati persoalan demi persoalan. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami.
Kami percaya selalu ada solusi jalan keluar bagi setiap permasalahan persoalan kami. Karena Engkau adalah jalan itu sendiri. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan membawa kepada kehidupan. Kiranya lewat renungan Jumat Agung dan Paskah, kuasa kebangkitan Tuhan membangkitkan setiap hati, setiap jiwa, setiap iman anak-anak-Mu untuk lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman sekerja, di tengah-tengah masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Kasih karunia Tuhan, Salom Tuhan turunlah bagi bangsa kami. Salom Tuhan turunlah bagi para pemimpin kami. Salom Tuhan turun kepada seluruh sahabat RPK pada saat ini. Kiranya berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. We satisfy